Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG. Yang saya hormati Bapak Dede Irawan Eskom IMSOS dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Beriman Dikala Sendiri. Apa sih yang kita lakukan di saat sendirian? Menjalankan kegiatan yang meningkatkan iman atau melemahkan iman? Bagi kita, sendirian merupakan sebuah ujian. Karena ketika merasa tidak ada orang yang melihat, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Kita juga terkadang mempunyai pemikiran yang sesat. Kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang terlihat takut kepada Allah hanya saat di hadapan orang lain. Sementara di saat sendirian, ia tidak merasa takut, cenderung tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah. Orang yang seperti ini akan digugurkan semua pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah di hadapan orang lain maupun dalam keadaan sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba yang merasa takut kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Saudaraku sekalian, jika ada seseorang yang lebih takut kepada Allah saat di hadapan orang lain, namun dikala sendirian ia tidak merasa takut, ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan seseorang tersebut meninggal dalam kesendiriannya. Maka dari itu, saudara-saudara, perlulah kita juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sendirian. Karena terkadang kita diuji ketika dalam kesendirian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 94 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Lihat saudaraku, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk ditangkap oleh tangan-tangan mereka ketika berihram. Padahal ketika berihram, haram hukumnya untuk berburu. Jika pada zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan, kita pun demikian. Zaman sekarang, siapa sih yang tidak mempunyai smartphone? Itu merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah terhadap kita. Karena selain ada sisi positif di dalamnya, juga ada sisi negatifnya. Dalam smartphone, kita bisa melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terkadang ketika sendirian, kita bisa saja menjadi orang yang berani melanggar batasan-batasan Allah. Lantas, kita tidak inginkan hal ini terjadi kepada diri kita? Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, atau selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Dan tidak lupa bahwa ada malaikat yang selalu mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Maka saat kita sendirian, ingatlah jika kita wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kita tidak mau wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Agar terhindar dari yang demikian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita saat kita sedang sendirian. Semoga kita dapat memanfaatkan kesendirian kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mempunyai pantun untuk saudara semua. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli roti. Pidato saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Masih ada lagi nih pantunnya. Ada kemumu dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Dicukupkan sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.